Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue, Glenn V. Abu Amedov di Road Dedi 36 Channel. Teman-teman, alhamdulillah hari ini gue berkesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Om Kamal dari Bengkel Kava. Kita greeting dulu dengan Om Kamal. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah. Om Kamal sehat-sehat dan masih bisa ngasih gue waktu untuk wawancara lagi nih buat kasih informasi ke teman-teman. Om, setelah sebelumnya kita ngebahas SUV ya Om ya, kita ngebahas SUV, CR-V dan X-Trail dan Om Kamal udah ngasih wejangan. Nah, gue tertarik Om, seperti yang gue bilang di video sebelumnya di penutup. Jadi ada momen di mana Bengkel Kafka menjadi bengkel spesialis Korea. Waktu itu ada Trajet, ada i20 dan terakhir Kia Picanto. Nah, jadi gue mau tanya nih sama Om Kamal. Cuman gue mau segmennya lebih ke MPV nih teman-teman ya. Gue nggak ngebahas MPV Korea sepenuhnya sih Om. Cuman seluruh mobil MPV dengan range harga kurang lebih sekitar di 70-80 jutaan nih Om ya. Oke, Om, yang gue tahu MPV di 70-80 jutaan yang gue pernah pegang, gue pernah punya adalah Honda Odyssey Om. Yang sebenarnya tuh gen kedua ya, yang RA6, RA8 itu gen kedua. Gue udah pernah megang yang 2300 pernah megang, yang 3000 cc-nya gue pernah megang juga. Gitu, bahkan mungkin ada teman-teman yang pernah kenalin gue di channel sebelumnya. Gue pernah menjadi narasumber Om, membicarakan Honda Odyssey gitu Om Kamal. Nah, jadi Om, gue tertariknya kenapa gue ngebahas MPV, karena gue ngeliat Odyssey ini modelnya ketika tadi gue ngeliat Trajet hampir mirip Om. Mirip Om. Nah, menurut Om Kamal gimana Om MPV nih Om? MPV berarti ada lumayan banyak nih kalau MPV jenisnya ya Om. Yang Om Kamal rekomendasiin ya berarti ya. Ada Odyssey, ada Honda Stream, ya. Terus Hyundai Trajet, Innova, oke. Sebenarnya kalau kita nggak bicara harga, ada Toyota Wish, ya. Ada Toyota Wish. Terus yang CBU-nya ada Toyota Ipsum, atau Toyota Picnic. Terus jangan lupa mobil favorit Om Kamal. Apa tuh? Kia Carnival. Kia Carnival. Ada lagi Toyota Previa, Maxima. Cuman kan terus apa lagi? Kia tuh Karen. Kia Karen 1, Karen 2. Terus dari Mazdanya ada Mazda Premasi. Dari Peugeot-nya ada Peugeot 806. Dari Chevrolet-nya ada Zafira. Banyak banget. Cuman kita coba titik beratin aja dulu ke Hyundai Trajet ya. Hyundai Trajet sama di compare-nya kalau Hyundai Trajet sama apa ya? Ya udah titik beratin aja dulu di Hyundai Trajet-nya. Hyundai Trajet itu ada dua tipe mesin. Yang satu yang satu 2000 cc, yang satu 2700 cc, V-engine, V6. V6 ya, 2700 itu kalau nggak salah tahunnya 2001 tuh yang 2700. Gue pernah 3 apa 4 kali megang lah di sini dengan mobil yang berbeda ya. Kelebihannya yang 2700 apa? Mesinnya halus banget Om. Oh ya? Padahal V6 ya. Halus banget mesinnya tuh, kalau di starter idle tanpa nyala AC nyaris nggak kedengeran Om suara mesinnya. Padahal bukannya kalau mesin V itu kan biasanya lebih ngeluarin suara ya Om ya dibanding inline-nya. Ya, jangan ngerti juga gue, tapi rata-rata V-engine kalau yang penggerak roda depan nggak berisik sih, nggak kayak V-engine-nya muscle car Amerika sih. Beda dia, memang dia halus banget, suara mesinnya tuh halus banget. Cuman ya kelemahannya ya pastinya boros lah 2700 cc kan. Terus yang paling umumnya itu kan yang 2000 cc. Yang 2000 cc ada dua tipe, ada yang DOHC, ada yang SOHC. Nah, tadi itu kan ada dua tuh. Ada dua, Yang biru itu DOHC. Yang hitam SOHC. Jadi yang biru itu yang tahun yang agak tua, yang hitam itu yang tahun yang agak muda, 2005-an tuh yang tahun yang hitam tadi. Terus kelemahan dari si Hyundai Trajet yang paling banyak terjadi itu ISC-nya Om. Jadi kalau IC di on, idle-nya ngedrop. Itu paling hampir di semua Trajet itu terjadi. Oh gitu Om ya? Tapi untuk apa perbaikannya bikin pusing kepala nggak tuh sebenarnya? Paling bisa diminimalisir, nggak terlalu drop intinya, atau stabil lah. Berarti tidak menyelesaikan tidak menyembuhkan penyakitnya ya Om ya, hanya meminimalisir. Meminimalisir. Kalau gue dibilang lu bisa nyembuhin nggak, gue nggak berani janji Om, karena pernah ada yang bisa, ada yang enggak. Oh gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Syaratnya tuh satu, komponen elektrikal di Hyundai Trajet itu wajib original.
Oh gitu. Wajib Jadi original. jangan beli TPS-nya, map sensor atau map sensornya, terus apa namanya ISC-nya, itu Wajib semuanya original. wajib original. Kalau mobil Jepangan Om, nggak apa-apa nggak original berarti Om. Tapi Masih agak berani lah gua, walaupun gitu sebenarnya ya? nggak Nggak rekomendasi. rekomendasi juga karena elektrikal nih kita Elektrikal, bicaranya. Oke. elektrikal karena mungkin kalau yang nggak original takutnya voltasenya berbeda. Beda, iya benar. Dia benar. main di voltase berapa, yang original di voltase berapa, itu pasti ada perbedaan. Iya benar-benar. Sejauh pengalaman gua di mobil apapun, apa? Di mobil apapun itu nggak benar. Oke. Kalau apa elektrikal nggak original. Nggak benar, iya. Gitu. Terus permasalahan yang sering terjadi juga, ya mesin udah tua ya Om ya, banyak yang udah ngebul tipis. Kalau cuma sekedar rembes-rembes oli mah sepele lah, masih bisa diperbaiki gitu Kayak ya. Corolla gua. Ya, masih bisa diperbaiki Iya, lah. iya, Tapi banyak trajet yang gua pegang itu rata-rata engine-nya udah berasap-berasap tipis, Gitu, knalpotnya. Terus mesinnya udah agak sedikit knocking. Apa dong knocking Om? Jadi kalau kita gas dia udah klek. Jadi udah serba, udah waktunya peramajaan mungkin ya. Oh gitu. Udah waktunya ini diganti, itu diganti. Oke. Gitu. Kalau kaki-kakinya trajet gimana? Nyaman Kaki-kakinya sih nyaman banget. nyaman, tapi ringkih. Ringkih sih enggak. Enggak juga ya? Enggak juga. Nyaman banget. Tapi itu mobil memang berat banget. Oh, gitu. Dan trajet itu yang sejauh pengalaman gua, dia tenaganya tuh lemboy di awalnya. Dia tuh nggak mau digas di set langsung lari tuh nggak bisa. Mau yang manual, mau yang matic sama aja. Tapi Dia memang ngayun tenaganya. Jadi memang di awalnya tuh dia slow. Nanti kalau udah lo kecepat di tol lah, kita bicara di tol ya. Udah di kecepatan 60, 80 tuh dia lari aja terus, mau sampai mana juga tinggal lu nyali lu sama kuatnya mesin aja, gitu aja. Berarti kalau bicara trajet ini nyaman nih Om ya. Karena kalau bicara mobil MPV apalagi family car begitu Om, ya kita nggak terlalu sebenarnya ya nggak terlalu mementingkan power sih Om ya sebenarnya. Tapi kalau bicara kenyamanan Om ya, kalau memang trajet itu nyaman, berarti bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang mungkin pengen punya Honda Odyssey RA series tuh yang kayak punya gua dulu Om ya. Kan bentuknya mirip-mirip nih. Mirip-mirip. Nah, bisa berarti Om ya, trajet menjadi alternatif lah banget. Odyssey mahal banget, trajet mungkin bisa Odyssey 2 kali harga trajet gitu Om. Bisa banget, murah. Soalnya dia memang cenderung lebih murah harganya. Naikannya tipis-tipis lah sama Odyssey. Wah ya memang tetap pasti ada beda lah harga dan apa namanya brand nggak bohong Om ya. Oke. Terus apa Om, misalnya kalau perawatannya trajet nih Om, kayak spare partnya susah dicari atau enggak atau gimana? Kalau dibilang susah banget sih enggak Om, cuma rata-rata nyarinya online. Pasti jadi kalau misalnya lu piara mobil Korea, ya lu bersahabatnya dengan toko online. Karena kan kalau ke toko offline ya kalau kita tahu ada toko langganan yang dekat rumah kita. Kalau enggak, iya benar sih. Gua aja online rata-rata. Itu spare part atau aksesoris Om? Spare part kan kalau gua nggak main aksesoris. Nggak, maksudnya aksesoris umpama kayak spionnya. Iya, gua kan nggak ganti-ganti kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada customer yang tanya, Om bisa ganti spion nggak? Ya lu belilah spionnya, nanti gua yang pasangin gitu. Tapi kan kalau spare part kan gua bongkar ya otomatis harus gua yang cari. Oke. Kecuali memang itu mobil udah datang ke sini. Gue cek semua nih. Om yang rusak ABCDE. Lu cari dulu deh. Oke, dia pulang, dia cari, dia pasang lagi, datang lagi ya tinggal pasang bisa gitu juga. Cuman kan kalau harus gua yang nyari, pusing Om ya? Iya lumayan, ya otomatis kalau gua kan nggak mau pusing orangnya Om. Ada toko langganan gua misalnya di Jakarta atau di Pondok Cabe atau di Cipete gitu. Gue telepon, ada nggak barang ABCDE ini? Ada, oke sekian, berapa? Segini, oke gue transfer kirim Grab ya. Makanya Grab, gue nggak peduli mau ongkos Grabnya berapa, nanti itu barang nyampe. Iya benar. Karena kan kalau misalnya dipakai ekspedisi dikirim, nggak bisa hari itu sampai juga. Mobil mesti nginep. Kalau yang nyervisnya orang Bogor, gue nggak pusing, Om pesen Grab pulang dah. Nah kalau kayak orang Bekasi, kayak tadi yang I20 kan orang Bekasi. Spare partnya gue cari sono sini nggak ada. Gue nggak mau pulang. Masa mobilnya dinginepin kan ya nggak enak. Iya kesian juga dibaliknya. Iya baliknya jauh. Nanti dari sini pulang ke Bekasi, dari Bekasi balik lagi ke sini nggak buset deh ribet banget. Kasian sih ya. Iya. Berarti gini Om, kalau misalnya bicara spare partnya tadi Om Kamal bilang kebanyakan mainnya di online. Ya sebenarnya pengalaman gue pakai Odyssey juga kurang lebih sama sih Om, walaupun dia Honda.
Gue kan dulu, jadi gue punya Odyssey, teman-teman gue belum kenal Om Kamal. Belum kenal tuh. Jadi gue pertama kali kesini udah bawa Corolla, Om. Iya. Nah, gue dulu waktu pakai Odyssey itu, Om, kan gue punya toko spare part langganan, Om, di Palmera, pasar mobil gitu. Ya, dia pasti ngambil dulu, Om, di pusatnya di Gajah Mada, apa gimana gitu. Gudangnya. Kayak, apa ya waktu itu, kayak fan belt, terus apa sih, pokoknya part ini deh, Om, gue pernah kehilangan, apa namanya, buat ini, Om, buat ya elah, kalau kita buka kap mesin kan ada ininya nih, besinya nih. Oh iya. Nah, buat nyeklekinnya pas nutup tuh, Om, ceklekannya doang nih yang besi klek gitu. Iya. Itu besok ya, Bang, katanya mungkin padahal tempat kecil gitu doang, Om. Ya itu sih pengalaman pakai Odyssey. Jadi kayaknya ya bisa tuh ya trajet jadi ini, Om, ya. Bisa jadi opsi, cuman gua lebih menitik beratkan kalau lu mau ambil trajet, kalau lu mau aman, ambil manual aja lah. Nah, jangan itu juga versi matic-nya. Begitu, Om, ya? Iya. Padahal gue tadi juga mau bahas itu, Om. Keunggulan trajet menurut gue, kalau orang yang keunggulan trajet dari Odyssey, Om, ya. Misalnya ada orang yang emang bener-bener idealis, dia pengennya manual, kan Odyssey nggak nyediain nih manual nih, Om, ya. Berarti kan dia bisa ke trajet ya, Om, ya. Itu jadi salah satu keunggulan trajet juga. Kenapa Om nggak nyaranin matic ke trajet? Bukan nggak nyaranin matic sih. Lebih ke kalau lu mau main aman, lu pemula, lu nggak ngerti, lu ambil manual aja. Oh, umum lah ya. Iya, karena kan sekali lagi dia kan permasalahannya di CESC nih. Sekarang lu nyala AC, dia idle-nya turun. Begitu lu masuk ke D, dia turun lagi, Om. Mati. Jadi kalau misalnya kondisi ESC-nya itu udah parah banget, seringnya udah masuk D mati. Mati. Iya, gue dulu pakai Accord gua tuh. Iya kan? Panik. Pasti yang ada ujung-ujungnya begitu. Iya, mobil matic, tapi kayak mobil manual, kayak kopling kelepas gitu. Iya, mati. Rata-rata tuh begitu. Iya, karena ESC-nya ya. Ada yang nanya ke gue, Om, kalau Kia Carens menurut Om gimana ya? Boleh-boleh aja. Gue bilang, tapi kalau bisa manual, aduh saya perlunya matic, Om. Ya sanggup nggak? Iya, gitu aja. Gue mah kan kamu pusing. Lu sanggup nggak ngerawatinnya? Kalau lu sanggup ya silahkan aja. Atau kalau misalnya gini kali ya, Om, ya. Gue maunya matic, Om, tapi Om Kamal udah jelasin nih, iya risikonya di ESC-nya. Gue ganti di ESC yang baru, ya mungkin itu lebih aman lah ya. Oke, ESC-nya kita ganti. Sanggup nggak dengan kondisi matic yang tidak menentu karena faktor usia? Gitu kan? Benar. Ntar matic-nya delay lah, ntar ada ngejeduk lah, atau misalnya tenaganya lemot, apa gimana? Kan kita bicaranya nih orang awam nih, yang nggak ngerti apa-apa gitu kan, nekat aja gitu beli mobil, modal nekat gue beli mobil gitu. Iya, maksud gue sih. Jadi si Hyundai Trajet ini kalau gue sih lebih tidak menyarankan sih sebenarnya kalau untuk pemula ya. Oh, secara keseluruhan. Secara keseluruhan tuh sih sebenarnya gue tidak terlalu menyarankan, kecuali memang lu sadar diri lu sabar, diri lu mau ngulik. Benar. Mau maksudnya dengan kondisi mobil yang tidak terlalu sempurna lah. Ada kekurangan di sini, ada kekurangan di sana, lu bisa terima. Lu nggak apa-apa. Tapi kan gue banyak di sini konsumen, dia perfeksionis orangnya, sampai ada kekurangan sedikit pun dia nggak mau, dia pengennya sempurna. Ya sekalipun lu punya duit juga, apa rela gitu ngebuang uang segitu banyaknya? Kalau gue sih jujur aja, gue yang ngerjain biarin gue dapet duit juga, gue kayak nggak sampai hati gitu ngerjainnya. Lu tahu gue ada di sini banyak orang yang minta duit gini gitu, gue tolak, lu lihat sendiri gitu kan, nggak worth it gue bilang. Termasuk gue ditolak pernah Corolla, apa sih? Oh ini cuma rembesan oli doang. Maksudnya kalau misalnya cuma hal-hal yang remeh, yang maksudnya tidak mengganggu ke kinerja mobil itu, kalau gue sih di sini lebih sering tidak mau ngerjain, Om. Nanti aja lah ya. Ya maksudnya, lu kan ini mobil daily, kalau misalnya memang dia hanya rembes sedikit, udah deh kurang lebih aja gitu. Toh nggak ngeganggu ke yang lain. Kalau rembesnya udah parah dan sampai netes-netes pun, lu nggak minta benerin pun, gua pasti yang ngomong ini harus diganti, ini harus begini, ini harus begitu, gitu. Nah kalau orangnya perfeksionis kan susah, Om. Iya nggak? Susah. Terus ini, Om, apa namanya? Kalau misalnya Om Kamal nggak terlalu rekomendasiin trajet, lebih baik jangan untuk pemula, ya Om. Berarti yang Om rekomendasiin apa ya? Nggak mungkin Carnival juga kan? Enggak lah, gila lu. Ya kalau misalnya di harga segituan sih 70-80 kita nggak bicara Kijang, kita nggak bicara Avanza Xenia. Kalau gue sih lebih serak ke Stream, Om. Honda Stream ya? Daripada Odyssey, Stream kalau Om Kamal. Kalau gue Stream karena kalau Stream itu mesinnya bukan F-Series. B ya dia kalau nggak salah deh. Honda Stream itu B apa? K kalau nggak salah. Oh, K18 sama K20. Koreksi ya kalau gue salah ya.
Gue kadang nggak hafal tipe-tipe mesin itu KBIU ini gue nggak hafal banget gitu. Cuman kalau nggak salah tuh itu mesinnya. Series ya. Ya kalau ada yang salah ya pakai lagi nih. Ya, maklum lah, gue manusia biasa. Gile lu, gue hafalin semua. Bukannya Google mobil yang robot gitu, enggak. Ya. Tapi ya, iyalah. Berarti Stream, kenapa Om Stream? Stream lebih mudah apa ya? Lebih easy maintain saja Om, kalau dari bandingkan sama Odyssey. Gitu ya Om? Ya. Nah, gue nggak berani ngomong nih, karena gue nggak pernah punya Stream. Tapi gue pernah punya Odyssey. Tapi kalau gue mau compare dengan Stream, ya gue nggak pernah ngelawan Stream. Mungkin Odyssey yang Om Glenn punya, kondisinya cukup sehat, cukup sempurna ya. Iya, kalau gue kan di sini udah ngadepin Odyssey yang kondisinya rongsok banget Om. Yang idle-nya ngedrop lah, yang idle-nya ngayun-ngayun. Yang begini begitu. Gue bacain semua juga, ya gue nggak tegang lihat yang punya mobilnya gitu kan. Gak gue bacain, gue takut gue nanti yang salah gitu kan. Serba salah kan posisi gue sama Om. Gue bacain semua, takutnya disangka ngeduitin. Gue nggak bacain, mobil nggak sembuh. Iya, kalau nggak dibacain tadi bilang, montirnya kurang jago nih. Iya, jadi serba salah sebenarnya jadi gue. Nah, ini Om, gue tertarik juga nih, mau nanya Om. Waktu sebelum gue beli CR-V nih Om ya, kan gue juga nanya Om. Kita ada diskusi lah waktu itu yang gue bilang, gue sebenarnya pengen Odyssey lagi Om yang V6 3000. Tapi Om Kamal, gue nggak setuju gitu. Kenapa Om? Alasannya Om? V-engine ribet Om penanganannya. Lebih ribet ya? Perawatan V-engine semua tipe mobil ribet. Lu kan pengen yang simple. Iya, gue juga pengen yang simple, ngerjain capek gue ngerjain V6. Bukan nggak bisa, ya capek lah. Iya, benar. V-engine paling gampang dipegang itu Toyota Om. Camry. Harrier. Om Kamal nyalain. Berapa kali gue ngerjain itu lebih apa ya? Kalau gue ngerjain itu lebih seneng. Iya. Om Kamal juga nyaraninnya waktu itu. Berapa kali kan gue sering lah megang V-engine kayak Gallon Lele, Gallon Hiu, terus Odyssey gue pernah pegang juga yang V-engine-nya, terus Carnival, gue pernah pegang V-engine-nya. Ya paling kalau menurut gue ya paling mudah gue tanganin ya Toyota Om, V-engine Toyota gitu. Gue aja, gue kan nggak mau beli mobil yang ribet-ribet. Gue aja segini gue ngerti, gue nggak mau beli mobil yang ribet. Tapi kalau V-engine-nya Toyota gue mau. Gitu Om ya? Mau gue. Nah, karena kan kemarin sempat nyari-nyari juga, gue sempat nyari Harrier gitu kan. Wah, seru nih pakai Harrier kan. Harrier kan V-engine. Iya, yang 3 Gen 1 kan. Yang Gen 2 mah nggak kebeli gue. Yang Gen 1 lah. Kebeli juga pajaknya kagak kebayar. Yang Gen 1 tuh tahun 2001, 2002 seru juga. Karena itu kan mesinnya sama Camry Grande. Yang Camry Australia tuh. Iya. Grande kan sama. Terus sama Alphard Gen 1 juga sama. Gampang, Om. Ya bukan gampang sih, sorry nih. Gue bukan gampangin banget gue. Enggak, maksudnya tuh kalau dibandingin V-engine yang lain, dia lebih mudah. Lebih bersahabat dengan bersahabat dan lebih tidak rewel. Lebih tidak rewel. Karena gue pernah dibikin pusing sama Gallon. Lele sama Hiu sama lah. Pusing tuh. Gue padahal sempat tertarik juga tuh Gallon Om. Sempat ya belum keucap sama Om Kamal lah. Kalau Corolla laku ganti Gallon kayak seru juga nih. Cuman udah dikasih tahu Om Kamal juga. Ya kalau misalnya lu mau buat hobi-hobian mah atau siap terima nasib kalau dia bermasalah ya silahkan aja. Gue mah nggak akan pernah ngelarang lu mau beli mobil apa kek. Ya suka-suka lu lah. Ya ada customer gue kan nih Komandan Rian nih, udah gue bilangin jangan beli Subaru, dia beli Subaru. Oh ya? Iya kan gue nggak bisa ngebenerin ya. Pusing juga. Anjing mau ganti busi, gue bilang gimana caranya ini ganti businya ya? Masa gue ganti busi nurunin mesin? Iya. Kan dia boxer engine-nya. Oh iya. Ini blok mesin, ini bus, ini coil. Ini yang ngerti Subaru tolong kasih tahu gua ya, gimana caranya nih ngebuka coil sama busi tanpa nurunin mesin. Gua nggak pernah lihat mesin Subaru loh. Ini kan engine ke samping ya. Ini coilnya di sini. Kan kalau mau buka busi buka coil nih. Oke lah, anggap gampang. Coil bisa gua peletotin, gua kebuka. Lah buka businya gimana? Gua masukin ke busi sedangkan ini sasis. Jaraknya cuma segini. Jadi ini busi. Ini mesin. Mesin. Ini sasis. Ini coil. Ini sasis. Itu gimana? Ini yang gue maksud Subaru XV tahun 2013. Nah, yang pada ngerti kasih tahu gue dah, biar gue rada pinteran dikit gitu. Asli gue nggak ngerti. Gue bilang, Komandan kalau misalnya mau benerin mobil itu, gue mau ganti oli doang dah, ganti filter oli. Ya filter olinya di atas Om. Itu mah sambil merem juga bisa gue buka filter oli. Plus minus berarti ada gue ganti filter oli aja dah, gue bilang mobil ini mah. Kalau servis ganti busi nangis juga. Gue mikirin aja, anjing gimana ini buka businya.
Jadi lebih ke maintenance-nya gitu. Dan yang kalau karena kan mobil dipakai kan nggak cuma sekedar dipakai doang, mobil tuh harus ada yang dirawat, benar. Harus ada yang diperbaiki. Kalau V-engine kan rata-rata nih, kan mesinnya gini ya. Iya. Ini kan intake. Yang sebelah sini kan buka businya gampang. Yang belakang kan harus buka intake. Belakang iya benar. Ya. Masa ganti busi kan kudu buka intake kan? Buka intake. Pasti orang rata-rata ganti busi yang depan doang. Iya. Rata-rata gue udah puluhan kali megang mobil V-engine, rata-rata busi yang bagus tuh yang bagian depan. Belakangnya yang bagian belakang busuk semua businya. Karena apa? Orang nggak mau buka intake. Sama Om, gue waktu Odyssey gue yang V6 dibuka waktu itu mau ganti ini Om, apa namanya, packing headnya yang di atas itu Om, packing klep. Iya. Kan buka semua tuh Om. Jadi blok depannya yang busi bagian depan bloknya bersih Om, yang belakangnya kerak. Nah itu rata-rata begitu karena males apa? Ya. Kadang ya mungkin bengkelnya juga nggak mau pusing, nggak mau ambil resiko atau nggak mau capek atau nggak ngerti, kita nggak usah bicara bengkelnya kenapa lah. Iya kan ambil yang paling simpel ya pasti yang depannya doang. Sampai Nissan Teana gue udah pernah pegang begitu semuanya. Bagian gue intip yang bagian belakangnya gue buka intake-nya, buset, gue bilang businya udah nggak layak. Iya. Datang ke sini juga, kenapa Om? Ngebrebet Om, ngebrebet. Pas gue gimana nggak mau ngebrebet, itu busi udah nggak layak pakai. Iya. Pincang. Yang depannya businya baru semua. Belakangnya enggak. Yang belakangnya busuk. Berarti takutnya gini Om, teman-teman yang nggak paham nih, mesin V6 ketemu, maaf ya, bukan montir slimet, tapi misal ketemu montir nakal atau montir jahat yang nggak mau, yang males, wah enak nih Pak V6, busi cuma 3, inline 4, businya 4 loh. Kan ya itu nggak gitu ya teman-teman ya, kalau V6 tetap businya lo 6 itu lo. Iya, jadi kalau misalnya maintenance mobil juga, ya tetap lu di saat lu bersihin busi yang depan, busi yang belakang itu harus dibersihin. Sekarang kan dari segi biaya aja, nggak mungkin kan gue di sini nyamain antara yang 4 silinder segaris sama yang V6 gue samain ongkos servisnya, kan nggak mungkin karena effort gue besar banget buat buka intake. Benar. Ngerti nggak Om? Benar, paham. Itu makanya gue bilang lu mau ngambil Odyssey yang 3000 cc V6, jangan. Iya, akhirnya alhamdulillah ya qadarullah, Allah temuin gue dengan Om Kamal, gue dapet CR-V, alhamdulillah gue puas, seneng gitu kan. Terus ini Om, kalau kita balik lagi ke MPV tadi Om, ini nggak sih Om sebenarnya lebih menyarankan MPV Stream deh, katakan kan ada 2 transmisi Om, matic dan manual Om. Kalau ada yang pengen maticnya gimana Om menurut Om? Bebas. Dibanding dengan kita bicaranya di sini mobil kondisi normal ya, bukan kondisi mobil yang habis diakal-akalin atau apapun itu. Oke. Kita bicara mobil normal ya, mending ambil matic lah, nggak capek. Kalau gue boleh bahas nih Om, perawatan maticnya Om, sebenarnya gimana sih Om ya? Mungkin ada teman-teman yang mau ngambil matic tapi takut. Tapi kan kalau ketika kita bicara dengan Om Kamal nih, gue bicara dengan Om Kamal di balik kamera, ya sebenarnya kan gimana cara ngerawatnya, cara ngerawat maticnya, sebenarnya nggak usah takut Om. Nah, perawatan matic yang baik tuh gimana Om? Oli matic aja ganti. Oli matic setiap 20.000 kilo. Gitu jangan kelamaan. 20.000 kilo lu ganti. Kalau lu agak sedikit royal 20.000 kilo atau 2 tahun. Atau 2 tahun. Iya, 2 tahun udah cukup lama lah Om. Ganti aja oli maticnya. Udah itu doang rawatnya. Stream juga kan ada dua varian mesin kan, yang 17 sama 2000. Oke. Kalau lu mau yang tenaganya sedikit lebih enak, ya lu ambil yang 2000. 2000. Iya. Kalau lu mau yang irit, kan gue pernah pakai juga Stream. 2000 Streamnya tahun 2004, 2005 lah. Yang 1700 irit Om. Irit banget. Irit. Cuman itu balik lagi kondisi mobil normal ya, kondisi mobil sama-sama normal karena Honda ini kadang banyak yang kondisi mesinnya ini udah kurang bagus. Iya sih, benar. Gue ngakuin kok itu. Ya, kondisi kurang bagus karena temen gue aja banyak pedagang beli dicek oke, bagus semua, begitu dibawa 2 hari dipakai tau-tau overheat. Pas dicek sama gue, ini mesinnya udah melenting. Aduh, ngeri. Gitu. Tapi apa namanya kalau misalnya tadi Om balik lagi Om ke perawatan matic, cuman ganti oli nih Om. Ganti filternya gimana Om? Nggak perlu Om. Kalau nggak salah tuh Honda Stream filter maticnya di dalam gearbox nih. Nah itu dia. Kadang kan gini Om, ada bengkel yang menyarankan ya lu ganti oli mesin seiring dengan lu ganti filter oli mesin, lu juga harus ganti filter oli matic. Sedangkan gue pernah ngobrol sama Om Kamal, filter oli matic itu adanya di dalam gearbox. Otomatis kan gearbox harus turun ya Om ya? Gearbox turun, ya otomatis biaya
Gede. Lain lah. Emang Om Kamal mau Om ganti filter matic, nurunin gearbox, gue bayarnya seharga gue ganti filter oli mesin gitu. Gila lu. Ngerjainnya aja sehari sendiri itu. Makanya berarti gini Om, maksud gue, kenapa pabrikan membuat filter oli matic ada di dalam gearbox? Berarti kan memang sebenarnya bukan buat pergantian rutin seperti filter oli mesin. Betul, karena pabrik punya standarisasi. Sekali lagi koreksi kalau gua salah dengan keterbatasan ilmu gua. Yang gua tahu, warning pabrik mobil apapun 150.000 kilo itu disarankan untuk overhaul. Overhaul, berarti kan kalau overhaul ya otomatis sekalian ganti. Berarti kan ganti oli matic itu kan kurang lebihnya di 150.000 kilo. 150.000 kilo. Ya, tapi ada juga tipe-tipe mobil matic yang ada bak karternya. Jadi kayak karter mesin. Nah, si oli matic itu, si filternya itu adanya di bawah karter matic. Kita tinggal buka karternya, kita turunin oli maticnya, kita ganti filter oli yang baru. Itu lebih mudah. Tapi kan ada juga mobil-mobil yang dia nggak pakai bak karter, kayak Suzuki Baleno, dia nggak ada. Baleno yang tua ya, Millennium, dia nggak ada bak karternya. Honda rata-rata nggak ada bak karternya. Jadi memang filter maticnya itu adanya di dalam mesin, di dalam gearbox. Di dalam gearbox. Ya, karena kan pabrik bukan ngewanti-wanti sih, cuman maksudnya lebih disarankan di 150.000 kilo itu dia untuk overhaul. Diturunin maticnya, dibongkar, dilihat kopling-koplingnya, kalau masih bagus ya dipasang lagi, tapi sealnya itu diganti semua. Gitu ya, benar-benar. Jadi ya make sense sih kenapa makanya pabrik nyiptainnya ada di dalam, karena memang mungkin sirkulasi oli matic itu nggak seperti oli mesin ya Om ya, jadi lebih bersih ya Om ya? Iya, karena kan dia tidak terbakar. Oke, paham. Cuman yang namanya penumpukan kotoran itu ada. Ya kan kampas kopling kan bergesek. Pasti kan ada apa, serpihan ya, debu-debunya tuh ada. Nah, itu kan semua nanti nyangkutnya di body valve, nyangkut di filter matic. Ini gue ngomong gini seolah-olah gue spesialis matic gitu ya. Oh iya. Nanti pada datang ke bengkel Kafka overhaul matic. Iya. Kagak, gue cuman gitu doang. Iya, tapi tahu lah Om, Om Amal tahu. Jadi memang gini Om, kadang-kadang kan ada gimana Om ya? Ya, gue pernah dengar ada pendapat, wah kalau bengkel nggak nyaranin ganti filter oli matic, bengkelnya males tuh. Bukan males, cuman bukan males, gue ngiritin duit lu. Nah, lu siap ya kalau misalnya konsumen bilang nggak apa-apa Om, ongkos 1 juta gue bayar. Ya gue kerjain, seneng malah. Iya, orang gue dapet duit. Jadi itu ya teman-teman ya. Gue maksudnya gue bukannya mau menabrakkan opini nih, cuman gue takutnya teman-teman yang baru mau punya mobil Om, dia parno, padahal kan nggak seserem itu, kan begitu maksud gue. Ya benerin matic emang lumayan mahal, tapi nggak semahal itu kok. Nggak semahal yang lu bayangin. Oke. Nanti kalau mau tahu angka-angkanya, lu DM aja deh ke gua. Nah, mendingan nanti begitu. Kalau gua buka di sini kan nggak enak. Bener. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang juga yang nanya nih Om. Waktu itu pernah ada yang gue lupa deh, kalau nggak salah DM ke gue di IG atau komen ya, pokoknya nanya, Bang, kalau mau tune up sama servis di bengkel Kafka, ongkosnya berapa ya? Nah, ini gue sarankan teman-teman langsung DM langsung aja ke gue, karena kan gini, gue kalau misalnya tune up perawatan lah gitu, itu kan tergantung yang dikerjainnya apa aja. Apa dulu? Dan yang paling penting itu jenis mobilnya apa? Jangan cuma tanya Om tune up berapa. Lalu kalau gue nggak tahu, gue cebutin sekian, gak taunya mobilnya yang V-engine. Iya, beda ya. Boncos gue. Iya, nanti gue kasih harga tune up V-engine, gak taunya mobilnya mobil biasa. Inline. Rugi dia gitu. Bener, jadi kalau misalnya mau nanya, sertain lah jenis mobilnya apa, tahun berapa. Jadi gue nggak pernah pukul rata, servis itu harganya sekian, paket A, paket B, nggak ada paket-paketan nih gue. Iya. Bukan kejar paket, kita bukan sekolah ini, bukan. Bukan kejar jadi, paket. Jadi gue nentuin harga jasa yang gue perbaikin itu dari pertama dari tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan yang gue kerjain. Jadi harga itu setiap mobil beda-beda. Ntar Om Kamal ngasih servis Great Corolla atau gini, Om mau servis Sprinter, kirain Toyota Sprinter atau Mercedes Sprinter. Setelah gue kalau inget itu lucu gue tuh Mercedes Sprinter depan bengkel lu, gue bilang panjangnya aja sepanjang bengkel, buset, gue keder mau naruh di mana? Mau naruh di mana? Ya makanya itu, jadi MPV Om Kamal kalau di budget 70-80 saranin Stream, ya Trajet sebaiknya jangan, tapi kalau misalnya suka dan walaupun Trajet sebenarnya nggak 70 juga sih harganya. Enggak harganya di bawah itu jauh gitu kan. Memang kalau pilihannya ya gue daripada beli Kijang, mendingan gue
ngambil yang versi lebih nyamannya. Iya, Ya berarti kan kalau misalnya lu ada sesuatu yang mau lu dapatkan, lu harus ada sedikit yang lu bayarkan juga kan. Plus minus. Iya. Jadi kayaknya kalau gue tangkap gini Om, nggak bisa lu mendapatkan mesin kuat dan kenyamanan di waktu bersamaan dengan budget katakanlah 35 juta, 40 juta rasanya nggak mungkin gitu. Lu dapat ketahanan mesin yang bagus, kenyamanan yang oke gitu kan rasanya nggak mungkin. Tapi selalu ada harga yang harus dibayarkan di setiap apa yang kita dapatkan gitu aja sih intinya. Jadi intinya yaitu nggak usah takut kalau mau melihara Matic ya Om ya. Tadi yang penting jangan pelit sama oli Matic dan jadi teman-teman gini ya, gue bukannya mau menabrakkan opini, tapi gue menganggap gini Om, ilmu perbengkelan atau perawatan mobil ini kayak agama Om. Ustadz siapa yang kita percaya? Betul. Kan gitu kan beda-beda nih pendapatnya. Gue nggak ngomongin agama, cuman gue bilang beda-beda opininya. Kayak lu ke dokter aja. Jadi sebenarnya ke bengkel juga sama aja kayak lu ke dokter. Lu misalnya datang ke bengkel gua vonis penyakitnya A. Lu mau cari second opinion ya silahkan. Lu coba lagi ke bengkel B. Pendapatnya apa? Sama nggak dengan gua? Tapi kalau pendapatnya nanti nggak sama dengan gua, ya balik lagi ke elunya. Kan lu yang punya mobil, lu yang merasakan. Tinggal lu pikir pakai logika lu, masuknya yang mana. Yang mana. Tapi kalau misalnya lu ke bengkel gua, lu ke bengkel lain, ketiga bengkel yang lain jawabannya sama, kan berarti memang itu penyakitnya. Iya, betul. Gitu. Karena kadang gejalanya satu, penyakitnya bisa 10, Om. Benar. Kemungkinan penyakitnya tuh 10. Misalnya mobil berbet. Itu kan bisa busi, bisa kuil, bisa kabel busi, bisa A, B, itu kan banyak. Bisa kabel. Padahal penyakitnya berbet. Iya. Jadi nggak bisa dipukul rata. Benar. Jadi intinya itu aja sih. Jangan takut. Ya lu pendapat siapa yang lu percaya silakan gitu kan. Maksud gue, ya gue bukannya mau maksud menabrak-nabrakan, tapi ketika gue menyampaikan dengan Om Kamal ini sebenarnya gimana ya, kita menyampaikan apa adanya secara friendly dan memang tidak gimmick gitu, maksudnya bukan udah lo nggak usah takut, tapi nggak kita pertanggungjawabkan gitu loh. Kalau ketika Om Kamal bicara lu jangan takut, ya memang lo nggak usah takut gitu. Karena kalau emang mobil itu sebegitu menyeramkannya pasti Om Kamal nggak akan nyaranin. Gitu. Makanya kan kalau kayak ke Trajet ini kan gue lebih ke sebenarnya 50-50 sih antara menyarankan dan tidak. Cuma karena ISC itu tadi ya dengan beberapa pertimbangan yang lain lah gitu. Tapi kalau misalnya memang lu udah kadung suka atau lu udah kadung punya apalagi ya nggak usah dijual juga. Ya terusin aja. Tapi kalau lu baru mau ambil, coba dipertimbangin lagi baik buruknya, apanya coba itu sambil dipertimbangkan lagi. Itu semua mobil sih Om ya, kayaknya kayak gitu Om ya. Oke, jadi ya itu. Dan Hyundai Trajet bisa banget servis di bengkel Kafka karena ya tadi gue bilang bengkel Kafka pernah ada suatu momen menjadi khusus Korea semua dan pasiennya Om Kamal yang Trajet, customer-nya juga banyak Om ya, yang pakai Trajet ya, banyak ya. Makanya yang gue bilang tadi kan, gue udah pegang yang DOHC manual, DOHC Matic, yang 2700 cc V-engine Matic manual, manual belum, Matic. Terus yang SOHC manual Matic udah semua gitu ya. Udah megang semua, jadi tahulah karakternya masing-masing itu apa aja gitu. Oke, ya udah, jadi berarti intinya adalah itu untuk segmen MPV harga di 70 sampai 80 ya. Sebenarnya kalau untuk 70 80 itu lo bisa dapet, tadi udah disebutin tuh ya, ada apa namanya? Stream, Odyssey, kalau banyak banget sebenarnya, itu pilihannya banyak banget. Kalau Livina anggap, ya bisa. Livina itu anggap di bawah 100 juta gitu ya. Jadi tinggal kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya lo emang keluarga besar, ya udah Trajet pilihannya, nggak ada yang lain dengan budget di bawah 50 juta kan kalau Trajet itu. Itu ya. Trajet itu di bawah 50 juta budgetnya. Iya, di bawah. Iya kan, di bawah 50 juta. Lu kalau beli stream yang duduk di paling belakang tuh sempit banget. Oh iya, sama CR-V juga gitu. Ya, lu beli Livina, lu beli Avanza, lu R3, semua yang paling belakang tuh sempit. Kalau Trajet tuh enggak. Oh gitu ya. Nggak sempit. Sama kayak Odyssey Om. Iya. Nggak sempit. Nggak sempit. Gitu. Berarti ya itu ya. Jadi bisa jadi pertimbangan itu kalau di harga 70-80, tapi Trajet tidak sampai segitu. Cuman mungkin lu bisa mendapatkan kenyamanan setara dengan mobil yang harga segitu. Jadi tadi balik lagi bisa jadi opsi, cuman ya kekurangannya itu IS-nya kerap bermasalah. Dan Trajet itu termasuk salah satu mobil Korea, bukan satu-satunya ya, salah satu mobil Korea yang tidak ada komplainan di saat barunya. Oh gitu ya? Nggak ada. Nggak ada komplainan, nggak ada kelemahan. Trajet. Nggak ada. Oke. Dulu sempat dengar ya, waktu gua belum di dunia otomotif, gua masih sekitar
kuliah gitulah. Gue denger katanya mesinnya panas, tapi pada nyatanya yang udah pada tua-tua aja nggak panas-panas mesinnya. Jadi panas itu bukan temperaturnya naik overheat, ternyata setelah gue cerna. Jadi panas tuh dipegang ininya tuh kayaknya dibandingin sama mobil Jepang yang lain tuh lebih panas kap mesinnya. Nggak ada peredamnya kali. Gitu. Nggak ngerti. Jadi kayak Nissan Serena juga. Kalau misalnya lu pegang kap mesin emang nggak umum panasnya. Tapi gue cek di alat scan normal. Temperaturnya tuh normal 97 derajat. Kipas nyala. Normal senormal-normalnya. Memang dia panasnya lebih tinggi. Entah kenapa gua ngebuang hawa panas ya kan? Gak paham gitu ya. Pokoknya jadi ternyata setelah gua cerna-cerna Trajet dulu ya. Iya. Saat barunya tuh katanya mesinnya panas. Ternyata tuh enggak. Nggak panas ya. Berarti aman ya kalau mau dipakai. Aman. Cuman ya tadi ISG doang. Nah, Om, terakhir Om mengenai MPV Om. Kalau kita bicara Trajet, misalnya Om Kamal nyaranin Trajet tuh, kok nggak nyaranin Carnival Om? Padahal Carnival enak, ada yang diesel, solar murah. Nah, gimana tuh Om? Jadi Carnival, kalau gue pernah ada konsumen yang datang ke sini, dia penggila Carnival dan Sedona. Penggila lah, mobilnya puluhan kali pakai mobil, ke sini pakai mobil kecil. Tapi dia tuh punya Carnival beberapa biji di rumahnya, termasuk Sedona. Jadi dia sambil pakai juga, sambil jual beli juga. Tapi jual belinya cuma Carnival doang. Mau bensin, mau solar, mau manual, mau matic, Carnival aja dia jual beli tuh. Kalau menurut dia easy maintenance Om. Menurut dia nih. Kalau gue sih dengar ceritanya juga agak ngeri. Dengar cerita dari orang ini ya? Ya enggak, maksudnya dari orang banyak lah. Dengar cerita dari orang banyak. Kalau yang gue alamin di sini, ya balik lagi itu elektrikal Om. Elektrikalnya. Ya seperti pada dasarnya mobil Korea pada umumnya. Iya sih. Cuma kalau Trajet pengecualian tuh Om ya. Makanya lebih disarankan. Iya. Maksudnya, makanya kan gue pernah bilang, ya di salah satu podcast yang lain lah, gue pernah bilang, gue tuh pengen banget beli Carnival yang semi sakit. Kalau gue punya duit santai nih, gue beli, gue rapiin, pengen tahu sampai mana bikin pusingnya. Kalau gue nggak sanggup, ya udah gue kilo. Oh iya, gue pernah nonton yang gitu tuh. Iya. Kalau nggak bisa ya udah gue kilo aja udah. Tapi jangan Om tadi beli body tech aja. Nggak tahu, nanti dulu Om. Abis lebaran nih. Anak mau masuk sekolah. Jadi gitu, gue juga sebenarnya penasaran tuh kadang sama mobil-mobil yang sering gue ucapin, lu jangan beli. Sebenarnya gue tuh pengen tahu. Kayak misalnya Ford Escape sampai mana sih musinginnya? Iya. Bisa nggak sih gue nanganin mobil itu gitu kan? Nah, gue jadi ini, Om. Lo ngomong gitu gue jadi inget nih mobil yang pernah Om Kamal tanganin, maksudnya mobil yang pernah yang Om Kamal pernah nggak saranin lah gitu, nggak terlalu rekomendasi. Pas ini Om yang kita komen-komenan di IG sih Om. Iya. Om Kamal megang apa? Mazda Interplay ya, waktunya udah kilometer udah berjuta. Nah ini disclaimer aja ya, kita out of topic dulu, tapi itu gimana dong ceritanya Om? Mazda tuh Om. Ini sekelumit aja ya, mobilnya Om Raden nih, kali Om Raden nanti nonton kita bahas Om Raden ya mobilnya. Nanti di next kilometernya gua amazed banget sumpah ngeliatnya, 987.000. Gua sampai kaget sumpah, cuman sayang nggak gua videoin. Tahun berapa mobilnya Om? Tahun 93 apa sih? Pokoknya 90 di bawah 95 lah. Gua lupa nggak nanya ke Om Raden itu. Jalan terus tuh mobil tuh. Kilometernya berapa? Tahunnya tahun berapa? Tapi mobilnya sehat banget walaupun kondisinya bisa dibilang nggak bagus. Biasa banget lah. Bodinya nih Om. Bodinya ya engine-nya juga ya kurang lebih lah gitu. Tapi tuh mobil sehat banget Om. Gue juga nggak ngerti itu kilometer, gue bilang asli apa enggak ya. Gila 987.000. 980 sekian ribu lah itu Interplay kilometer. Kan ya Om ya? Interplay, Mazda Interplay. Iya. Itu tuh dia pakai biasa ke Ciamis, kata dia Ciamis apa Tasik gitu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, lebaran kemarin tuh dia ke sana terus ke Carita kalau nggak salah. Ke Anyer. Pakai mobil itu. Kemana-mana aja ya? Alhamdulillah nggak ada nelfon ke gua. Oh, kan gue bilang kalau ada trouble di jalan kabarin. Kagak ada ngomong apa-apa, cuman WA minal aidin cerita dia lagi di situ, tapi nggak ngomongin mobilnya bermasalah, berarti kan fine-fine aja tuh mobil. Boleh itu sebenarnya Mazda Interplay gue nggak pernah ngerekomendasiin juga tuh. Iya benar. Karena emang nyari spare partnya susah Om. Oh, gitu. Agak susah ya, itu bersahabat dengan online lah. Oke, yang pernah dibahas juga tuh sebelumnya bersahabat dengan online. Nanti deh kita bahas khusus deh mobil itu, kita kapan janjian sama Om Raden, nanti kita suruh ke sini. Oh, iya boleh bertiga. Kita kupas itu mobil tuh, buset. Gua kaget banget pas masuk mobilnya. Anjir kata gua 900.000 ini kilometer. Bersejuta loh. Iya. Box bener tuh mobil tuh. Dan kaget gue sumpah. Kan speedometernya digital tuh. Masih nyala loh digitalnya. Oh ya? Masih nyala. Normal. Hebat kata gue nih mobil. Berarti emang ya
Itu dia tuh makanya kan kalau mobil tua nggak bisa pukul rata. Nggak pukul rata, bener. Mobil yang gua nggak rekomendasiin aja buktinya ada yang bagus. Oh, iya. Nanti kita bahasnya Mazda yang banyak banget ditanyain ke gua tuh Lantis sama Familia. Banyak banget yang nanya ke gua, oh Mazda Lantis gimana, oh Mazda Familia gimana. Lantis sama Familia kan dia juga nih, cuman ada perbedaan sedikit. Iya. Gua tuh nggak terlalu merekomendasikan mobil itu. Nah, nanti kita bahas berikutnya nih. Di next berikutnya. Berarti inget ini, next berikutnya insya Allah bahas Mazda, Om. Mazda, oke. Termasuk ini mungkin Om, kayak Fantren. Ya, kita bahas semua aja. Nanti sedikit-sedikit kita bahas semua. Fantren, MR, 90, 323 hatchback. Oh iya. Termasuk 323 yang trendy, elite. Terus termasuk juga 626 Capella tuh. Capella, termasuk juga Interplay. Berarti kan generasinya kan dari pertama 323 elite, terus ke 323 trendy, 323 Interplay, 323 Lantis. Itu kan 323 semua seri. Astina termasuk tuh, Astina. Nah, kita bahas semua. Padahal Astina ini juga Om Kamal sebenarnya kalau buat pemula nggak terlalu rekomendasi. Jangankan pemula, yang senior juga mending jangan. Padahal mobil keren banget Om. Keren banget. Gue ngakuin Om Kamal. Masalahnya airflow-nya udah nggak tahu mau nyari kemana. Udah itu doang. Udah gue sebutin dari sekarang. Airflow paling sering, dan masalahnya tuh Astina kan populasinya dikit. Lu kalau airflow lu rusak, lu mau beli kemana? Kalau lu bisa cari, nggak apa-apa lu beli. Iya. Itu aja. Soalnya banyak banget yang jogrok. Sampai sempet beberapa kali gue nyamperin Astina jogrok itu, gue tanya problemnya apa? Airflow. Oke, mantap. Berarti ya itu nggak direkomendasiin Astina ya. Tapi untuk yang Mazda lainnya di next konten dia. Ya, nanti kita bahas ya semuanya ya. Itu Mazda yang sering orang tanyain ke gue via WA dan DM. Siap. Oke, mungkin itu aja kali ya MPV ya tadi ya, kita jadi garis besarnya Om Kamal menyarankannya lebih ke Honda Stream ya Om ya. Honda Stream oke, yang manual kayak Matic kayak bagus, tapi kalau misalnya ya tadi ya Om misalnya mau budget cuma 35 mencari kenyamanan ya silakan beli Trajet. Tapi jangan harapkan durabilitasnya lu samakan dengan lu beli Kijang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi plus minus dan ada harga yang harus dibayar. Jadi itu aja ya teman-teman, sampai sini aja konten kita Om Kamal. Siap. Thank you Om. Nanti kapan-kapan insya Allah gue main lagi. Siap. Ya, nanti gue akan main lagi. Gue bakal sering bolak-balik juga nih karena Corolla gue lagi di makeover juga di sini. Gitu. Gue sebenarnya pengen jual, tapi Om Kamal bilang sayang kalau dijual. Jangan. Tapi kalau ada teman-teman yang berani, kalau udah jadi, nah disclaimer dikit nih, disclaimer lagi nih. Pernah Om ada yang nanyain Corolla gue. WA waktu itu setuju Om dengan harga, gue udah sebut harganya sekian di atas 55 Om. Setuju segala macam, katanya dia mau nge-DP-in 5 juta lagi nunggu duitnya sebelum puasa Om. Yang gue WA Om Kamal juga gue katanya PHP. Katanya PHP, orangnya nggak nongol lagi. Terakhir sebelum gue mau makeover, gue tanya Om jadi mau beli nggak? Nggak ada jawaban. Jadi untuk Om itu yang WA gue, jadi harga yang kemarin batal ya Om ya, karena ini gue udah makeovernya jauh di atas yang kemarin gue janjikan gitu. Jadi batal Om harga kemarin. Nanti gue buka berapa? Nanti aja tunggu mobilnya jadi. Karena emang udah mau di makeover, mau insya Allah dibagusin lagi. Karena Om Kamal mau makeover ini untuk gue pakai lagi, bukan untuk gue jual ya Om ya. Gitu. Dan Om Kamal agak gak rela kalau gue jual lagi sebenarnya itu. Oke teman-teman, sampai sini aja. Kita balik lagi di konten berikutnya. Terima kasih Om Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.